Kita akan satu dalam doa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Lili Marina akan pimpin doa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa, kami boleh ada dan kami boleh Tuhan menikmati pagi yang cerah ini dan kami boleh juga Tuhan menikmati Tuhan firman-Mu ya Bapa. Semua ini karena kasih penyertaan-Mu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami diberi kesehatan, kami boleh dimampukan Tuhan untuk masuk dalam kegiatan hari ini lagi ya Bapa. Semua itu Tuhan, semua hanya karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, keluarga kami Bapa. Sebentar kami akan mendengar Tuhan butiran Tuhan dari firman-Mu. Berkati dengan pengurapan khusus hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati juga kami Tuhan yang mendengarkannya ya Bapa, sehingga kami boleh menyerap dan kami boleh memanifestasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi kekuatan kami Tuhan pada hari ini untuk menjalani kehidupan kami. Bungkus tutup kami Tuhan dan keluarga kami Tuhan. Biarkanlah Tuhan roh-Mu Tuhan hadir Tuhan dan mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 berkata demikian. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10 berkata demikian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sekali lagi firman Allah berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kalau kita lihat perikop dari sepanjang ayat 2 sampai ayat yang ke-16, di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sukacita Sesudah Duka Cita. Nah, dalam hidup kita setiap hari tentunya dua pengalaman ini, dua sisi kehidupan ini datang silih berganti. Kalau nggak sukacita ya duka cita. Kalau nggak duka cita ya sukacita, datang silih berganti. Kita berusaha untuk mencari jalan bagaimana agar tetap bersuka cita, tetapi namanya hidup, ada saja duka citanya. Ya, baru senang-senang menyembah Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, menikmati sukacita sorgawi, berapa menit kemudian, gak disangka, tiba-tiba duka. Iya kan? Nah, hidup di dunia memang begitu. Hidup di dunia harus siap untuk duka cita, ya. Duka cita di dalam bahasa asli Alkitab itu menunjuk kepada luka batin. Batin yang terluka. Duka cita. Dan setiap kita yang hidup di bumi tentunya harus siap untuk terluka. Kita mau tinggal di mana saja pasti bisa terluka. Kalau nggak jatuh, disakitin orang. Kalau nggak disakitin orang, ada saja yang bisa sakitin kita. Jadi luka. Mau tinggal di mana saja. Tinggal di hutan sekalipun ada binatang buas. Bisa lukain.
alias terluka. Jadi kalau kita hidup di dunia harus siap terluka. Amin, haleluya. Siapapun dia. Yang masih muda-muda ya, ada yang muda-muda juga di sini kan. Yang lain juga sudah berusia tapi masih semangat muda. Nah, kalau orang muda mau pacaran, siap terluka. Sudah menikah, siap terluka. Punya anak, siap terluka. Jadi anak, siap terluka. Jadi orang tua, siap terluka. Kalau enggak, kita jadi orang yang stres. Tapi puji Tuhan, kita belajar daripada bagian ini. Dikatakan dengan jelas bahwa duka cita menurut kehendak Allah. Dan ada duka cita dari dunia ini. Duka cita dari dunia ini disebabkan karena luka. Luka batin. Nah, coba kita lihat di dalam apa yang dijelaskan oleh 1 Raja-Raja pasal yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang kedua, mulai ayat 28 dikatakan begini. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke rumah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke rumah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, pergilah, pancung dia. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja, keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab disinilah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab, dan beginilah jawabnya kepadaku. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya. Pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya, yang membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat dari Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada, lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Nah, kita lihat di sini ada 2 golongan. Ada 2 golongan orang ya, golongan Daud dan golongan Yoab. Dengan jelas sekali di sini dijelaskan tentang duka cita menurut kehendak Allah dan duka cita menurut dunia ini. Dikatakan dengan jelas bahwa Yoab itu dia akhirnya mengalami duka cita akibat luka batin. Luka batin yang bertahun-tahun dialaminya, dan itu akhirnya membuat dia sampai dia mati dipancung. Luka batin. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa semua orang pernah terluka. Dan mungkin ada di antara kita yang pagi ini sedang terluka. Amin. Oh, nggak ada ya, puji Tuhan ya. Haleluya. Tapi dengan jelasnya kita hidup di dunia harus siap terluka. Tapi bukan berarti luka itu tidak bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Yoab, dia melayani Tuhan. Kalau kita lihat Yoab ini, wah ini orang luar biasa. Yoab sendiri artinya Yahweh adalah Bapa. Bahasa Ibrani memberikan satu definisi dari arti kata Yoab.
yaitu Yahweh adalah Bapa. Artinya seharusnya Yoab menghidupi namanya, bahwa Tuhan adalah Bapa. Yesus Kristus yang kita puja, Dia adalah Bapa bagi kita. Tapi kenapa Yoab tidak mengalami dahsyatnya Bapa dalam hidup dia? Sampai dia menjadi orang yang terluka, dan lukanya dibawa sampai mati. Kenapa? Yoab adalah orang pentingnya Daud. Dia adalah panglima Daud. Tapi dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ini, justru Yoab itu mati, dia ada di tempat matinya itu bagus sebenarnya ya. Dan sebenarnya menurut tradisi, orang gak bakal mati di sini. Tapi kalau orang penting bisa mati di tempat ini, dikatakan di dalam ayat 28, lalu memegang tanduk-tanduk mesbah. Kita tahu bahwa mesbah ini berada di halaman bait suci orang-orang Yahudi. Nah, Yoab ada di sana setelah dia melakukan pelanggaran dan akhirnya dia mati dengan cara yang tidak baik. Justru dia sedang memegang tanduk mesbah ini. Ini satu arti rohani yang luar biasa bagi kita. Bahwa walaupun kita adalah penjaga menara, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, bisa saja kita mengalami kematian yang gak baik ini. Kenapa? Jika kita tetap memelihara luka batin ini. Orang yang luka batin itu cenderung suka melukai orang lain. Makanya harus disembuhkan. Entah dia pelayan Tuhan, entah dia jemaat Tuhan biasa, tidak terlibat dalam pelayanan mimbar, mungkin dia pasif. Semua sama kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak jaga baik-baik, kita gampang terluka. Dan seseorang yang mengalami luka batin itu cenderung mau melukai orang lain. Dan firman Allah dengan jelas berkata bahwa Yoab akhirnya melukai orang lain, bahkan dia membunuh. Ada 2 orang yang dijelaskan di sana. Ada Abner dan ada Amasa. Ini orang-orang baik. Alkitab memberikan catatan bahwa mereka orang-orang yang jauh lebih baik daripada Yoab. Tapi karena Yoab terluka, Yoab bunuh mereka. Abner, dia adalah seorang panglima Saul, yang setelah dia tahu bahwa tonggak kepemimpinan sedang beralih kepada Daud, maka dia menggabungkan diri kepada kubunya Daud. Sebenarnya hal itu hal yang biasa. Namanya orang berpolitik kan begitu. Dia mau ikut partai siapa aja silakan. Ya kan? Nah, ini kita berbicara tentang situasi politik di Israel pada waktu itu. Dan Yoab, dia tahu, ini Tuhan lagi berkenan kepada Daud. Wah, dia banting setir, dia tidak ikut lagi Saul. Tidak jadi masalah. Dan Abner pun tidak salah untuk membunuh Asael pada waktu itu. Kalau kita baca kitab sejarah ini, kita lihat banyak menceritakan tentang kisah ini. Seorang Abner, dia sebenarnya dia tidak bermaksud untuk membunuh Asael. Asael itu seorang yang berdarah muda, masih semangat. Mungkin dia makan puji juga, mau kejar panglima ini. Ya. Lalu kemudian Abner sudah peringatkan, kamu jangan kejar saya. Kamu itu masih muda, pengalamanmu masih cetek, belum ada apa-apanya. Awas saya bunuh kamu loh. Tapi karena Asael berdarah muda, perhitungannya kurang matang, akhirnya dia dibunuh oleh Abner. Tapi kemudian firman Allah cerita, Abner itu lari ke tempat perlindungan. Di tempat perlindungan ini sebenarnya dia aman. Tapi Yoab licik. Yoab datang bujukin dia keluar sebentar dari gerbang. Dan dia bunuh
Abner ini di gerbang. Licik Yoab ini. Makanya tadi saya katakan bahwa orang yang membawa terus luka batin, walaupun dia melayani Tuhan, tapi lukanya belum disembuhkan, itu cenderung melukai teman-teman yang lain. Makanya kalau saudara-saudara terlibat dalam pelayanan, kita semua melayani Tuhan bukan bagian jemaat biasa saja, tapi semua kita orang percaya harus terus evaluasi diri. Ini saya ini benar nggak? So kadang-kadang fakta membuktikan bahwa orang yang luka batin itu merasa dirinya benar. Oh, bukan aku kok, dia yang duluan kok. Dia yang nyakitin kok. Saya kan sudah peringatkan. Kalau kau baik sama aku baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahatin aku lebih jahat daripada kamu. Ini kan filosofi-filosofi duniawi. Amin, penjaga menara. Jangan ikut filosofi duniawi ini. Kacau semuanya. Karena sudah dipengaruhi oleh siasat kuasa gelap. Anak Tuhan tidak demikian. Kita bisa saja terluka, tapi kita harus tahu korban Kristus membuat kita disembuhkan dari luka batin kita. Amin. Ini tidak ada alasan. Ini gara-gara dia nih saya jadi begini, enggak. Jangan punya mental sebagai korban, punya mental sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Tuhan tolong kita semua ya. Ya tentunya saya juga masih belajar. Kita semua masih belajar. Setiap hari kita belajar. Kita punya titik-titik kelemahan, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Golongan yang kedua adalah golongan Daud. Daud ini terluka. Dia lahir sudah dibedakan sama orang tuanya. Dia luka dengan orang tuanya. Dia mengalami luka batin dengan saudara-saudaranya. Bayangkan saudara-saudaranya sekolahnya hebat. Kerjaan mereka hebat. Salah satu pekerjaan orang Israel yang sangat bergengsi pada zaman itu adalah jadi militer. Nah koko-kokonya Daud jadi militer. Daud disuruh jaga kambing domba. Sakit hati. Luka. Sudah menikah dilukain lagi. Sama mertua, sama istri, semua bisa terluka. Ini Daud terluka. Tapi luar biasanya kenapa kitab 1 Raja-Raja pasal yang kedua ini membandingkan antara Yoab dan Daud. Bahkan dikatakan di sana, tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Tadi saya sudah katakan, orang yang terluka, batinnya terluka, cenderung melukai orang lain. Tapi kenapa Daud nggak melukain orang lain? Ya dia sempat terlibat di dalam tindakan melukai orang lain. Luka hati itu kalau nggak diberesin, itu ada aja saat akan muncul ke permukaan. Benar, buat kejahatan, nutupinya dengan udah gitu nggak mau akui lagi. Sampai harus datang membuatkan perumpamaan, baru dia bilang, "Bum, kamu orang." Oh iya. Nah inilah saudara-saudara. Waduh. Tapi kita belajar daripada Daud ini. Kenapa membunuh seorang yang luka batin dan melukai orang lain? Tapi di hadapan Tuhan, dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena Daud tahu caranya. Daud tahu lebih baik aku jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada aku jatuh kepada tangan si jahat. Enggak. Tahu Allah, potensi yang ada dia itu gampang jadi bukan potensi, bukan energi positif yang naik, tapi energi negatif yang naik. Maka Daud datang pada Tuhan. Wah, ada pengampunan Tuhan luar biasa yang sudah di hari
dan satu yang tajam kali. Sama-sama punya luka salah, sama-sama punya yang terluka, sama punya batin yang terluka. Tapi yang satu dipancung di tempat yang luar biasa, tempat yang bagus. Tempat di mana ada mesbah, ada tanduk, keempat tanduk dipegang sama dia di sana. Tapi mati. Mati di tempat yang bagus, tapi ceritanya nggak bagus. Semua kita satu saat akan mati. Amin. Kalau mau ada yang matinya di saat lagi apa? Saat sudah selesai tugas. Di dalam keadaan tidur, tiba-tiba bangun, sudah tidak bangun lagi. Buka mata sudah di sorga. Ada yang pengen meninggalnya di gereja. Macam-macam tempat. Entah tempat itu kita katakan terhormat atau tidak terhormat. Bukan masalah itu. Orang bisa saja meninggal di mana saja kok. Meninggal di pesawat, meninggal di kapal laut, meninggal di kendaraan. Saat sedang bawa mobil tiba-tiba minggir sebentar, hembusin nafas terakhir. Macam tempat-tempat itu kadang-kadang merupakan tempat terhormat. Tapi mungkin orang bisa datang, wah ini orang hebat, dia meninggalnya hebat di tempat yang terhormat. Ceritanya bagus, dia nggak tahu hubungan orang itu dengan Tuhan. Tapi dengan Tuhan sendiri yang lebih tahu kita punya hubungan bagaimana dengan Tuhan. Nah itu sebabnya firman Allah datang pada kita pagi hari ini. Antara dua golongan ini sama-sama kita pernah luka, batin kita pernah terluka, dan mungkin sebentar juga kita tiba-tiba rawan luka. Tapi mau pilih jadi golongan Yoab atau jadi Daud? Bisa saja terluka, ada ampunan kalau kita datang kepada Tuhan. Bahayanya adalah kalau sudah luka nggak datang sama Tuhan. Nanti kalau saya sudah kudus baru saya datang kepada Tuhan. Doa bagian orang-orang kudus aja, yang kudis nggak usah doa. Kan lebih repot. Umat kita orang berdosa, amin. Tapi waktu Tuhan dikuduskan oleh kita, orang benar dibenarkan oleh Tuhan karena kita melangkah kebenaran ini, amin. Jadi kalau kita lagi susah, jangan pernah kita ambil cara-cara yang diambil oleh Yoab ini. Bahaya nanti. Kita lagi luka, ambil caranya Tuhan. Kira-kira Tuhan Yesus sendiri secara manusia luka enggak? Luka, udah jelas. Yesus hindari, bisa, tapi dia tidak menjawab misi Bapa. Mengalami luka ketika ditinggalkan sama murid-murid. Dia bilang gak sanggup ke kalian berjalan. Sebentar lagi anak manusia serang. Terluka. Tapi biasanya bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya buat kita, Yesus memberi satu teladan yang luar biasa bagi kita semua. Satu saat kalau terluka, kita datang sama Bapa, kita cerita sama Bapa. Ada orang yang terluka sampai dibimbing, ayo lakukan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang harus bagian saya. Kalau misalnya kamu sudah merasa begitu, gimana? Tapi kalau setelahnya dipakai Tuhan, dituntun Tuhan, kamu datang sama Tuhan, kamu ceritanya. Nah sama siapa? Cerita di hadapan Tuhan, saya marah. Bahkan kalau kamu mau maki-maki dia, lebih baik kamu maki-maki dia saat kau berhadapan dengan Tuhan.
Tapi luar biasanya sih orang yang punya luka batin ini. Dia bilang, aneh ya, setiap kali saya datang kepada Tuhan, kok Tuhan kasih hati yang lain? Apa hati yang lain? Kok saya bisa memaafkan dia ya? Saya bisa berdoa bagi dia dan tiba-tiba saya bisa menangis. Tiba-tiba saya bisa merasa ada damai sejahtera dalam hati saya. Itu kalau kita mengikuti menurut cara Tuhan. Lebih banyak orang selesaikan luka batin menurut cara duniawi. Tidak heran dipancung latihannya seperti Yoab ini. Nah, kita harus sepakat bahwa luka batin bisa disembuhkan. Amin. Haleluya. Dan bagi orang-orang yang akan berdamping dengan Tuhan, bersanding dengan Tuhan sebagai mempelai Kristus ini, kita harus siap untuk datang kepada Tuhan supaya luka batin kita disembuhkan. So, kalau luka batin kita tidak disembuhkan, kita tetap kelihatan hebat dipakai melayani, tapi nggak maksimal. Nggak maksimal. Lihat sepanjang sejarah, orang-orang yang bawa misinya Tuhan, lahir dengan visi Tuhan, berjalan, mencoba untuk berjalan dalam misinya Tuhan, tapi nggak maksimal. Kenapa nggak maksimal? Karena lukanya tetap dibawa, nggak sembuh. Tapi kalau disembuhkan, ada hasil yang luar biasa. Dan yang bisa tahu kita luka atau tidak luka, diri kita sendiri. Tuhan tolong kita ya. Nah, luka batin bisa disembuhkan kalau kita datang mengakui di hadapan Tuhan. Seperti Daud. Daud datang mengakui di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan cuci bersih. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Jadi Tuhan tahu semuanya. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni. Dosa kita merah seperti kermisi, diputihkan seperti salju. Asal datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada orang-orang duniawi. Gua lagi luka nih, apa? Itu gara-gara dia. Oh, saya tahu, dulu saya pernah bergaul sama dia. Saya pun pernah dilukai oleh dia. Bagaimana caranya supaya kita lukai dia? Kalau kita datang kepada orang duniawi, manusia duniawi, kita akan dikasih solusi, tapi solusi konyol. Datang kepada Tuhan. Tuhan cuci bersih luka kita. Tuhan sembuhkan kita. Dia keringkan luka-luka kita. Dan membuat kita menjadi orang yang dipakai Tuhan maksimal. Yang berikut, bagaimana caranya supaya kita bisa ada dalam kesembuhan ini, tidak mengalami dampak daripada luka batin ini. Karena kita sudah disembuhkan. Jaga hati. Selalu jaga hati. Kita hamba Tuhan kadang-kadang jaga pelayanan. Jaga pelayanan, tapi nggak jaga hati. Hati istri nggak dijaga, hati suami nggak dijaga, hati anak-anak nggak dijaga, ring satu nggak dijaga, tapi pelayanan dijaga. Kalau orang lihat pelayanannya gimana, pelayanannya hancur kan malu-maluin. Pelayanan dijaga, hati kita nggak jaga. Semua orang wajib menjaga hati. Orang percaya jaga hati, bukan hanya pendeta saja, hanya jemaat saja. Semua kita harus jaga hati. Kenapa? Yeremia bilang begini. Yeremia 17. Kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 bilang begini. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Makanya kalau kita nggak jaga hati, nggak ada yang tahu. Hanya orang tertentu yang tahu. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan tolong kita tetap menjadi orang yang menjaga hati. Kalau kita jaga hati, amanlah kita. Ya, luka bisa datang kapan saja, tapi kita jaga hati, aman kita. Tuhan tolong kita semua, apapun yang menjadi luka kita di hari ini, ada Yesus yang mau menyembuhkan luka-luka kita. Tuhan tolong kita semua, Tuhan berkati kita semua. Selamat menikmati berjalan dengan Tuhan di hari ini. Ada kuasa Tuhan
yang akan memampukan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Bapa kami yang baik, terima kasih buat kebenaran firman. Kami bukan orang yang kebal terhadap luka. Batin yang terluka bisa saja terjadi kapan saja, tiba-tiba datang. Kami tidak bisa pungkiri. Tapi pagi ini kami mau berkata, Tuhan, bersihkanlah kami. Selidiki kami, lihat hati kami. Apakah sungguh kami mengasihi Engkau? Kalau kami mengasihi Engkau, biarkan kami juga mengalami. Ditolong Tuhan dari luka batin ini. Sembuhkan kami. Mampukan kami. Secara manusia memang sulit. Tapi kami tidak peduli apa kata dunia. Kami peduli apa kata Tuhan. Kalau kami datang kepada Tuhan, ada pembaharuan, ada restorasi Tuhan terjadi dalam setiap kami. Pagi ini hamba berdoa bagi saudara-saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa pagi ini. Tuhan tolong dalam nama Yesus, bantu kami semua kalau ada luka-luka batin kami. Kami sudah berusaha menjaga hati, tapi tiba-tiba saja luka dapat terjadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tolong semua kami dengan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami hari ini. Kami mengalami kemenangan Tuhan dalam hidup kami. Berkat-Mu atas negeri kami. Berkat-Mu atas kota kami. Kekasih berkat. Kasih dan persekutuan oleh Roh Kudus memimpin menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tak berubah, sungguh mulia dan ajaib. Kasih setiamu tak berubah untuk selama-lamanya. Kasih setiamu tak berubah, sungguh mulia dan ajaib. Kasih setiamu tak berubah.